Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Fiarno, NIM 146 dari kelas 3E Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Dalam konsep pertukaran dan keseimbangan konsumsi, penting dalam memahami bagaimana pasar bekerja. Konsep ini juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang, seperti ekonomi internasional, kebijakan publik, dan bahkan dalam interaksi sosial sehari-hari. Secara sederhana, materi ini menjelaskan mengapa orang melakukan barter atau membeli barang. Mereka melakukannya karena dengan bertukar, mereka bisa mendapatkan kombinasi barang yang lebih mereka sukai dan membuat mereka lebih bahagia. Untuk memahami latar belakang dan sebab-sebab pertukaran konsumsi antar individu dan keseimbangan konsumsi di keduanya, berikut akan kita berikan asumsi yang cukup relevan untuk mendukung analisis. Asumsi tersebut adalah ada dua individu yang mengkonsumsi dua macam komoditi yang total penawarannya tetap. Selanjutnya ada konsep Edward Bock. Dalam konsep ini, kita gambarkan dengan dua panel, yaitu panel A dan panel B. Panel A dan panel B merupakan ruang konsumsi untuk masing-masing individu. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A kita sebut OA, dan untuk individu B kita sebut saja dengan OB. Untuk mempermudah pembahasan keseimbangan konsumsi antar individu, mari kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut dalam satu kesatuan. Cara yang termudah adalah memutar ruang konsumsi individu 2 atau memutar ruang konsumsi B sehingga 180 derajat. Maka kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu. Dengan tidak mengubah letak titik origin, maka kita melihat bahwa titik origin individu 2 terletak di sebelah pojok kanan atas. Bila tingkat konsumsi semakin jauh dari titik origin baik OA maupun OB, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumsi. Kita asumsikan ada dua komoditi yang konsumsi oleh individu A dan B, yaitu beras dan gandum. Jumlah untuk beras diilustrasikan dengan garis horizontal X dan gandum dengan garis vertikal Z. A dan B adalah sama dengan total penawaran beras X. Demikian pula untuk konsumsi gandum. Kotak dari ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran dua komoditi dari kedua individu tersebut disebut dengan Edward Bock. Pemutaran sumbu ruang konsumsi individu B untuk menyatukan kedua mengkonsumsi, maka ruang individu B diputar 180 derajat untuk mendapatkan 4 persegi panjang. Dalam ruang konsumsi, kedua konsumen yang telah dilengkapi dengan kurva indifference, perhatikan bahwa IC untuk individu A diberi tanda dengan ICA, sedangkan untuk individu B diberi tanda ICB. Waktu ICA berwujud cekung dan ICB berwujud cembung, namun kedua tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Untuk meningkatkan kepuasannya, individu A akan berusaha mengkonsumsi pada kurva IC yang paling jauh dari titik origin A. Dengan tingkat keseimbangan untuk konsumen A dan B terjadi bila kurva ICA berpotongan atau bersinggungan dengan ICB. Namun tingkat keseimbangan tersebut belum tentu memenuhi syarat dari partero optimal. Misalnya titik E aksen adalah tingkat keseimbangan dua konsumen dengan, namun titik E aksen belum.
Titik E aksen dihasilkan dari perpotongan antara kurva ICA pangkat 2 untuk preferensi individu A dan kurva ICB pangkat 1 bagi konsumen A. Titik E aksen sudah optimal, namun bagi konsumen B titik E aksen belum optimal karena baru berada pada tingkat kepuasan ICB 1. Tanpa mengurangi tingkat kepuasan konsumen A, konsumen B masih dapat meningkatkan tingkat kepuasannya menjadi ICB 2. Pada kurva konsumen inilah antara konsumen B dan A akan memperoleh tingkat yang paling optimal yaitu titik E. Nah, di titik E inilah tingkat partero optimal tercapai. Yang selanjutnya ada efisiensi alokasi. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Imam Ali radhiyallahu an diriwayatkan pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Dalam efisiensi alokasi ini kita gambarkan misalnya seperti contoh di bawah ini. Misal James mempunyai marginal rate of substitution setengah clothing untuk 1 foot, sedangkan Karen 3 clothing untuk 1 foot. Saat harga pertukaran 1 foot untuk 1 clothing, maka kedua pihak akan barter off. Katakanlah James dan Karen mempunyai 10 foot dan 6 unit clothing. Pada awalnya, James hanya memiliki 7 foot dan 1 clothing, sedangkan Karen memiliki 3 foot dan 5 clothing. Mereka akan melakukan pertukaran dengan James memberikan 1 foot untuk Karen, sedangkan Karen memberikan 1 clothing untuk James, sehingga akan menghasilkan 6 foot dan 2 clothing untuk James, dan 4 foot dan 4 clothing untuk Karen. Selama marginal rate of substitution dari James dan Karen berbeda, maka mereka akan terus melakukan pertukaran karena keduanya dapat terus meningkatkan utility-nya. Dengan kata lain, selama marginal rate of substitution-nya berbeda, maka alokasi belum efisien. Alokasi efisien tercapai ketika marginal rate substitution setiap orang sama. Secara grafis, biasanya digambarkan dengan Edgar Box. Berikut ini adalah gambaran dari Edgar Box antara James dan Karen dengan pertukaran food dan clothing-nya. Yang selanjutnya ada kesejahteraan sosial. Dalam kesejahteraan sosial, semakin besar utility barang X dibandingkan dengan utility barang Y, maka dikatakan bahwa individu tersebut lebih menyukai barang X daripada barang Y. Hal ini dapat diformulasikan sebagai berikut. U1 dalam kurung X lebih besar daripada U1 dalam kurung Y, di mana U1 merupakan utility individu 1 dan X merupakan barang X dan sedangkan Y merupakan barang Y. Barang X disukai masyarakat apabila jumlah utility dari masing-masing individu terhadap barang X tersebut lebih besar daripada jumlah utility masing-masing individu terhadap barang Y, atau dapat dituliskan dengan N sigma I sama dengan 1 U1 dalam kurung X lebih besar daripada N sigma I sama dengan 1 U1 dalam kurung Y. Penjumlahan fungsi utility seperti di atas disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya ada kurva iso-welfare. Untuk memuaskan semua pihak dalam pemanfaatan sumber daya, dibutuhkan fungsi dari kesejahteraan sosial atau social welfare function. Fungsi kesejahteraan sosial ini merupakan penjumlahan utility dari semua pihak. Hal ini dapat diformulasikan sebagai W sama dengan U1 sampai dengan UN, atau jumlah banyaknya U sama dengan I sigma N sama dengan 1 U1, di mana W merupakan kesejahteraan sosial dan I sama dengan jumlah individu dan
U sendiri yaitu utility individu. Dalam kurva Iso-Welfry adalah grafik yang menunjukkan kombinasi tingkat kesejahteraan atau utility dari dua individu. Kurva ini menggambarkan titik di mana kesejahteraan sosial memaksimalkan tercapai, membantu menganalisis alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi pertukaran. Dalam kurva Iso-Welfry, ini akan semakin ke kanan atas, maka kesejahteraan ini akan semakin tercapai. Selanjutnya ada fungsi kesejahteraan dikembangkan dengan mempertimbangkan bobot dari masing-masing utility, di mana bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan utility tersebut sama dengan lebih besar persamaan fungsi kesejahteraan sosial utility A dan utility B. Dari kurva Iso-Welfry di atas, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraannya, semakin tinggi pula kurva Iso-Welfry-nya, atau semakin ke kanan atas. Slope Iso-Welfry merupakan tingkat kepentingan bagi masyarakat. Apabila utility A lebih penting daripada utility B, maka slope Iso-Welfry min beta per lebih kecil dari 1. Apabila tingkat kepentingan utility A sama dengan tingkat kepentingan utility B, maka slope Iso-Welfry sama dengan negatif 1. Yang selanjutnya ada partero efisiensi. Dalam partero efisiensi, tingkat partero yang efisien hanya akan dicapai apabila kondisi partero di sisi konsumsi dan produksi telah terpenuhi. Suatu keadaan di mana tidak ada alokasi sumber daya yang dapat membuat satu individu lebih baik tanpa membuat individu lain lebih buruk. Dalam kurva partero efisiensi ini sama dengan kurva Edgeworth tadi. Dalam kurva ini dikatakan efisien jika titik partero semakin menjauh dari titik origin pada bagian masing-masing dengan mendekati titik origin bagian lainnya. Yang selanjutnya ada efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai. Dalam konsep Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dalam efisiensi dan keadilan, ada sistem infak dan maksimalisasi utility. Dalam melakukan distribusi pendapatan yang berkeadilan, bisa saja pemerintah mengumpulkan pajak atau zakat yang wajib dibayarkan dalam sistem ekonomi konvensional dalam sistem ekonomi syariah. Namun, apakah pemungutan wajib tersebut akan mengurangi utility dari orang yang membayarnya atau malah meningkatkannya? Yang kedua, bagaimana kita dapat menerangkan perilaku orang memberikan donasi dalam sistem ekonomi konvensional? Dan yang terakhir, infak sedekah dalam sistem ekonomi syariah bukanlah keduanya tidak diwajibkan. Tidak rasionallah orang yang melakukannya. Selera pribadi diabaikan dan dianggap bahwa tidak ada dasar logika untuk mempertanyakannya. Rationality dalam kerangka definisi self-interest dapat menerangkan perilaku pemberian infak, sedekah, dan tindakan menolong lainnya. Present time, yang penting adalah bagaimana mencapai tujuan dengan efisien tanpa mempermasalahkan tujuannya. Misalnya, kita sebagai mahasiswa. Berikut ada kurva dari infak dan maksimalisasi utility. Dari kurva ini menjelaskan bahwa tingkat kepuasan jika semakin ke kanan atas, maka tingkat kepuasan tersebut akan semakin tambah. Namun dalam kurva ini slope-nya yaitu negatif karena Farhan mengurangi pendapatannya untuk memberikan kepada Zaid. Secara grafis, keadaan ini digambarkan dengan pendapatan Zaid pada sumbu X dan pendapatan Farhan pada sumbu Y. Kurva indifference Farhan mempunyai slope negatif, yang berarti ia dapat mentolerir pendapatannya berkurang untuk kenaikan pendapatan Zaid. Perhatikan pula bentuk utility difference Farhan yang converge,
yang menunjukkan diminishing marginal rate of substitution, yaitu semakin besar pendapatan Farhan, semakin besar juga yang ingin diberikan kepada Zaid agar pendapatan Zaid bertambah banyak. Sekarang kita lihat budget line konstannya. Katakanlah pendapatan Farhan awalnya hanya 50.000 dolar per tahun dan Zaid hanya mendapatkan 10.000 dolar per tahun, yaitu pada titik A. Farhan dapat memilih titik A atau ia dapat memberikan kepada Zaid setiap 1 dolar yang ia keluarkan, berarti Zaid mendapatkan 1 dolar. Dengan kata lain, slope budget line konstannya adalah min 1. Pada sumbu X, pendapatan Zaid maksimal 60.000 dolar, yaitu pada titik B, yaitu 10.000 dolar ditambah infak dari Farhan 50.000 dolar. Secara matematis ditulis sebagai UF sama dengan F dalam kurung MF, MZ, di mana UF merupakan utility dari Farhan itu sendiri dan MF merupakan pendapatan Farhan, sedangkan MZ yaitu pendapatan Zaid. Pendapatan Farhan sebesar 50.000 dolar dan Zaid 10.000 dolar. Karena kemiringan budget line adalah negatif 1, maka setiap dolar yang dikeluarkan oleh Farhan sama dengan setiap dolar yang diterima oleh Zaid. Optimal solution terjadi pada titik C, di mana marginal rate of substitution Farhan sama dengan marginal rate of substitution Zaid. Bila Farhan tidak memberikan apapun, maka marginal rate of substitution-nya lebih besar 1 pada titik A, dan tingkat utility pada U1. Bila Farhan memberikan sebagian pendapatannya, ia dapat meningkatkan utility-nya menjadi tingkat U2 dengan titik C. Pada titik C, marginal rate of substitution Farhan sama dengan slope budget konstannya. Optimal solution bagi Farhan adalah memberi infak sebesar 19.000 dolar kepada Zaid. Nah, bagaimana bila pendapatan Farhan di bawah 31.000 dolar? Misalnya pada titik D, budget line konstannya berawal dari titik D sepanjang garis D sampai dengan B, bukan garis A sampai dengan B. Pada titik ini, marginal rate of substitution-nya kurang dari 1, sehingga optimal solution bagi Farhan adalah tidak memberi apapun kepada Zaid. Optimal solution-nya adalah corner solution. Yang selanjutnya ada perbandingan konsepsi optimal solution di antara ketiga sistem, yaitu sistem kapitalisme klasik, sosialisme klasik, dan sistem Islam. Yang pertama ada sistem kapitalisme klasik. Kepemilikan harta pribadi secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Sebagian dapat memperoleh kekayaan yang lebih daripada yang lain. Adanya trade-off antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalisasi output dan kesejahteraan sosial, mengimplikasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Dalam konsep ini, misalnya orang yang kaya akan menguasai atau memperoleh seluruh haknya untuk membeli barang, dan orang yang nggak punya atau kekurangan dana, mereka akan kehabisan barang yang mereka inginkan, sehingga dalam sistem kapitalisme klasik ini tidak sama rata. Selanjutnya ada kurva optimal solution, kesejahteraan sosial dan keseimbangan produksi pada sistem ekonomi kapitalis klasik. Kurva bagian atas menunjukkan bahwa kesejahteraan maksimal terjadi pada titik A. Kombinasi selain titik A tidak memberikan kesejahteraan maksimal. Pada gambar bagian bawah menunjukkan bahwa produksi optimal terjadi pada titik L, di mana beras diproduksi sebesar R aksen dan gandum sebanyak W aksen. Dari gambar di bawah ini, diketahui bahwa tingkat produksi gandum sebesar OW aksen dan produksi beras sebesar OR aksen. Dari segi 4 OW aksen LR aksen merupakan
Edgeworth Box atau gabungan antara dua komoditi yang berbeda. Titik O adalah titik origin pada bagian A, oleh karenanya A akan memaksimalkan utility-nya dengan mendorong UA sejauh mungkin dari titik O mendekati titik L, atau mendorong jauh dari titik origin-nya dan mendekati titik origin pada bagian B. Sedangkan pada bagian B, titik origin-nya adalah pada L. Oleh karenanya, B akan memaksimalkan utility-nya dengan mendorong UB sejauh mungkin dari titik L mendekati titik O. Partero optimal terjadi pada persinggungan UA dan UB. Pada saat itu, marginal rate of substitution dan A sama dengan marginal rate of substitution B, yang digambarkan dengan bridge line LK. Bridge line ini adalah juga budget line A digabung dengan budget line B. Budget line A adalah KK dan budget line B adalah LL. Oleh karenanya, slope MLM pada kurva production possibility frontier sama dengan slope kurva LK. Pada titik partero optimal, jumlah barang yang diproduksi sama dengan jumlah konsumsi, di mana jumlah beras yang diproduksi adalah sejumlah OR aksen dan jumlah gandum yang diproduksi adalah sebesar OW aksen. Jumlah beras yang dikonsumsi oleh A adalah ORA, sedangkan jumlah beras yang dikonsumsi oleh B adalah RA. Yang kedua ada sistem sosialisme klasik. Dalam sistem sosialisme klasik, sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan redistribusi oleh perencana sosialis akan menimbulkan masalah inefisiensi, produktivitasnya yang rendah, dan tidak adanya insentif untuk bekerja, yang disebabkan karena munculnya utility dan production possibility frontier. Apabila perencana sosialis mempertahankan harga produk tetap, peningkatan Edgeworth B melalui kebijakan controlization cum redistribution membuat kenaikan tingkat kepuasan B dengan menambah jumlah output dengan tingkat kenaikannya yang semakin menurun. Pada harga tetap, penurunan Edgeworth penurunan endowment A akan menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan A dengan tingkat penurunan yang semakin bertambah. Berikut merupakan kurva optimal solution kesejahteraan sosial dan keseimbangan produksi pada sistem ekonomi sosial klasik. Dalam kurva bagian atas menunjukkan bahwa kesejahteraan maksimal terjadi pada titik A. Kurva bagian atas menunjukkan bahwa kesejahteraan maksimal terjadi pada titik E. Kombinasi selain E tidak memberikan kesejahteraan maksimal. Pada kurva bagian bawah menunjukkan bahwa produksi optimal terjadi pada titik L, di mana beras diproduksi sebesar R double aksen dan gandum sebanyak W double aksen. Apabila perencana sosialis mempertahankan harga produk tetap, peningkatan endowment B melalui kebijakan controlization cum redistribution membuat kenaikan tingkat kepuasan B dengan menambah jumlah output dengan tingkat kenaikan yang semakin menurun. Dari gambar kurva tersebut diketahui bahwa tingkat produksi gandum sebesar OW double aksen dan produksi beras sebesar OR double aksen. Segi 4 OW double aksen dan LR double aksen adalah Edgeworth Box. Titik O adalah titik origin pada bagian A. Oleh karenanya A akan memaksimalkan utility-nya dengan mendorong UA sejauh mungkin dari titik O mendekati titik L. Sedangkan bagian B, titik origin-nya adalah L.
Oleh karenanya, B akan memaksimalkan utility-nya dengan mendorong UB sejauh mungkin dari titik L mendekati titik O. Partiro optimal terjadi pada saat persinggungan UA dan UB. Pada saat itu, marginal rate of substitution A dan marginal rate of substitution B sama besarnya, yang digambarkan dengan branch line KK. Pada branch line ini adalah juga budget line bagi A, digabungkan dengan budget line bagian B. Oleh karenanya, slope MLM pada kurva production possibility frontier sama dengan slope kurva KK. Pada titik partiro optimal, jumlah barang yang diproduksi sama dengan jumlah konsumsi, yaitu jumlah beras yang diproduksi adalah sejumlah OR double accent dan jumlah gandum yang diproduksi adalah sebesar OW double accent. Jumlah beras yang dikonsumsi oleh A adalah ORA, sedangkan jumlah beras yang dikonsumsi oleh B adalah RAR double accent. Sehingga total konsumsi beras adalah OR accent, jumlah gandum yang dikonsumsi A adalah OWA dan jumlah gandum yang dikonsumsi B adalah WAW double accent. Sehingga total konsumsi gandum adalah sebesar OW accent. Yang terakhir ada sistem Islam, di mana distribusi dan alokasi sumber daya dalam ekonomi Islam sangat jelas dan penanganan masalah dapat dilakukan dengan teknik ekonomi dengan keuntungan maksimum. Berikut ini akan diuraikan akibat penerapan sistem ekonomi Islam dengan endowment yang sama rata maupun dengan endowment yang tidak sama rata. Yang pertama ada endowment yang sama rata. Redistribusi kekayaan dilakukan sebagai suatu kewajiban, misalnya dengan mengeluarkan zakat, dan sebagai suatu cara untuk meningkatkan utility-nya, misalnya dengan infak. Sebagai contoh ekstrem, redistribusi dalam sistem yang Islam ini dilakukan dengan membagi kekayaan secara sama rata meskipun tidak ada jumlah minimum dengan melakukan infak. Berikut kurva perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam dalam kepemilikan yang sama. Redistribusi ini digambarkan dengan utility possibility frontier OA double accent dengan OB double accent. Perubahan ini juga tercermin pada production frontier OR double accent dengan OW double accent. Dengan perubahan ini, titik persinggungan utility possibility frontier dengan budget line terjadi pada titik E accent. Perhatikan bahwa budget line baru yaitu I double accent dengan I double accent yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua budget line lainnya yaitu I dan I accent. Yang berarti isoware free dalam sistem Islam dengan membagi kekayaan secara sama rata lebih superior daripada isoware free sebelum dilakukannya redistribusi kekayaan. Naiknya isoware free ini juga tercermin pada diagram di bawah, di mana budget line M double accent, L double accent, dan M double accent terletak lebih tinggi dibandingkan budget line lainnya yaitu MLM dan M accent, L accent, M accent. Jumlah beras yang dapat diproduksi meningkat mencapai OR double accent yang sebelumnya hanya OR double accent lebih besar daripada OR. Sedangkan jumlah gandum yang dapat diproduksi menurun mencapai OW double accent yang OW double accent lebih kecil daripada OW. Yang selanjutnya ada endowment yang tidak sama rata. Dalam endowment yang tidak sama rata yaitu apabila redistribusi kekayaan yang terjadi dalam sistem yang Islam ini dilakukan dengan membagi kekayaan secara tidak sama rata. Berikut perbandingan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam dalam kepemilikan yang berbeda. Hal ini apabila redistribusi kekayaan yang terjadi dalam sistem yang Islam dilakukan dengan membagi kekayaan secara tidak sama rata. Redistribusi ini digambarkan dengan utility possibility frontier OA double accent dengan OB double accent. Perubahan ini juga tercermin pada
fronter OR double accent dengan OW double accent. Dengan perubahan ini, titik persinggungan utility possibility fronter dengan budget line terjadi pada titik E accent. Perhatikan bahwa budget line baru yaitu I accent dengan I double accent lebih tinggi dibandingkan budget line lainnya yaitu I. Yang berarti isowerfi dalam sistem Islam dengan membagi kekayaan secara tidak sama rata lebih superior daripada isowerfi sebelum adanya pembagian kekayaan. Naiknya isowerfi ini juga tercermin pada diagram bawah di mana budget line M double accent, L double accent, M double accent terletak lebih tinggi dibandingkan dengan budget line lainnya yaitu MLM maupun M aksen, L aksen, dan M aksen. Jumlah beras yang dapat diproduksi meningkat mencapai OR double aksen, yaitu OR double aksen lebih tinggi daripada OR, sedangkan jumlah gandum yang dapat diproduksi menurun mencapai OW double aksen, di mana OW double aksen merupakan lebih kecil daripada OW. Kesimpulan dari materi ini merupakan efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Demikian pembahasan materi pada kali ini. Apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, maupun ada kesalahan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.